bosan. Gretel suka sekali membaca kisah dongeng. Suatu hari, ketika dia sedang membaca, Hansel bertanya, Kau sedang baca apa, Gretel? Aku sedang membaca kisah si manusia jahe. Bagaimana bisa lari dengan sangat cepat dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Ya, aku tahu. Aku juga sudah baca itu. Seandainya aku bisa bertemu dengannya. Apa kau belum dengar? Manusia jahe akan melakukan lari di perlombaan lari musim semi. Gretel sangat senang mendengar berita itu. Benarkah? Ayo kita ikut lomba itu. Akan sangat menyenangkan bisa bertemu dengannya dan berlomba melawannya. Kedengarannya bagus, kita juga bisa berlatih. Penyihir jahat juga mengetahui kalau manusia jahe akan mengikuti perlombaan lari itu. Akan sangat menyenangkan bisa menikmati manusia jahe sambil minum teh jahe jam 5 sore. Hansel dan Gretel pergi ke kota untuk mengikuti perlombaan lari dan menemui si manusia jahe. Aku senang sekali kau ada di sini. Aku suka cerita-ceritamu. Manusia jahe memperkenalkan mereka ke saudara-saudaranya. Senang bertemu denganmu. Ini gadis kue almond dan itu adalah kue coklat. Mereka adik-adikku dan mereka akan mengikuti lomba lari. Hebat. Aku Gretel. Ini kakakku Hansel. Senang bisa bertemu denganmu. Tentu saja penyihir rawa juga ada di sana. Jadi, manusia jahe mengajak saudaranya? Baik sekali. Aku akan pesta kue. Dan perlombaan dimulai. Manusia jahe berteriak sambil berlari. Aku manusia jahe. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Saudara-saudaranya juga berlari dengan sangat cepat. Hansel dan Gretel tertinggal di belakang. Mereka lari cepat sekali. Sulit untuk bisa mengejar mereka. Tidak masalah. Bisa bertanding dengan mereka sangat menyenangkan. Sementara itu, penyihir rawa bersembunyi dan menunggu. Ayo kemari, kue-kue kecil. Kemarilah. Tapi rencana pertama si penyihir gagal. Tidak. Kemarilah. Jangan lari. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos. Penyihir itu akan menangkapmu. Lari, lari. Lompat? Baiklah. Sekarang kalian ada di genggamanku. Oh tidak, dia berhasil menangkap mereka. Aku akan menangkapmu juga, manusia jahe. Aku akan makan kalian semua. Kemudian Hansel dan Gretel melihat apa yang sedang terjadi. Oh, itu si penyihir. Dia menangkap kedua saudara manusia jahe. Ayo kita selamatkan. Ketika si penyihir menyadari kalau Hansel dan Gretel mendekat, dia berhenti mencoba menangkap manusia jahe. Ini akan cukup untuk acara minum teh jam 5. Aku akan kabur sebelum tertangkap oleh dua anak itu. Manusia jahe merasa sangat sedih. Penyihir itu akan memakan kedua saudaraku jika aku tidak menyelamatkan mereka. Hansel dan Gretel sangat sedih mendengar manusia jahe. Kemudian memutuskan akan membantunya. Jangan khawatir, manusia jahe. Kita akan menyelamatkan mereka. Tapi sebelumnya mereka harus mencari tahu tentang penyihir itu dan dia tinggal di mana. Aku tidak pernah melihat penyihir itu sebelumnya. Dari mana asalnya? Seekor burung hantu yang bertengger di batang pohon memberitahu anak-anak kalau dia dari rawa dan tinggal di sana. Jadi penyihir itu tinggal di rawa. Ayo cepat selamatkan kue-kue bersaudara itu dari tangan penyihir jahat. Maka Hansel dan Gretel pergi ke rawa dengan manusia jahat, menuju rawa menemui penyihir jahat. Setelah mereka berjalan jauh, mereka tiba di rawa.
Rumah dengan tanaman beracun itu mungkin rumahnya. Manusia jahe khawatir mereka mungkin sudah terlambat. Kita harus menyelamatkan mereka sebelum acara minum teh jam 5 sore. Di dalam rumah, penyihir itu sedang menyiapkan tehnya. Sebentar lagi aku akan bisa menikmatimu. Anak-anak mencoba mencari cara untuk menyelamatkan manusia jahe. Bagaimana cara menyelamatkan mereka? Hansel langsung memikirkan sesuatu. Ini rencananya. Manusia jahe, kau akan mencoba menarik perhatian si penyihir. Ketika dia keluar untuk menangkapmu, kami akan... Ia menjelaskan rencananya kepada Gretel dan manusia jahe. Oke, apa kalian mengerti? Iya, baik. Kami mengerti. Sementara itu, penyihir sudah siap untuk menikmati tehnya. Kemarilah kue almond, biar aku cicipi kau lebih dulu. Oh tidak, dia akan makan adikku. Alihkan perhatiannya, cepat! Hei penyihir, lihat kemari. Aku ada di sini. Suara ribut apa itu? Siapa yang berteriak-teriak? Aku akan memberitahumu. Lepaskan mereka atau aku akan menghancurkanmu. Oh, kau datang? Bagus sekali. Aku akan punya lebih banyak kue. Ayah Hansel, ikat dia. Oh tidak, Hansel. Tolong! Jadi kau ingin mengikatku, hah? Rawa ini menunggu untuk menelanmu. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Si penyihir jahat benar-benar sudah melupakan seseorang, si manusia jahe. Tolong, selamatkan aku. Cepat, selamatkan Hansel. Baik, ayo kita selamatkan para manusia jahe. Aku berhasil menyelamatkan kalian. Yippee, akhirnya kami bebas. Aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka tanpa bantuanmu. Terima kasih. Tolong, keluarkan aku dari sini. Tolong. Biar itu menjadi pelajaran buatmu. Kuharap kau tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dan dengan senang hati mereka berjalan pulang. Pada zaman dahulu kala, di dalam laut ada sebuah kerajaan bawah laut. Seorang raja menjaga kerajaan itu bersama keenam putrinya yang cantik dan ibunya. Semua makhluk laut hidup dengan damai dan bahagia bersama. Keenam putri raja sangat cantik. Tapi yang paling cantik adalah putri duyung kecil. Dia memiliki rambut merah yang panjang dan mata sebiru lautan. Ayah mereka akan memanggil mereka untuk berkumpul di tahtanya setiap malam, dan mereka akan ngobrol sambil minum teh rumput laut. Ketakutan terbesar raja adalah anak-anak gadisnya akan tersihir oleh matahari dan memilih untuk hidup di darat. Karena saat duyung berusia 18 tahun, mereka diizinkan untuk naik ke permukaan dan melihat dunia sambil menikmati matahari dan hembusan angin. Dengar anak-anakku, menurut peraturan kerajaan laut kita, bicara dengan manusia itu dilarang. Kehidupan mereka tidak seperti kita. Kita hidup di laut, dan mereka hidup di darat dan udara. Jangan pernah mendekati mereka. Tapi ayah, meskipun mereka berbeda dari kita, aku sangat penasaran dengan manusia dan ingin melihat mereka. Tentu saja gadis kecilku.
Usiamu sudah hampir 18 tahun. Kalau kau mendengar kata-kataku dan tidak melanggar peraturan, suatu hari nanti kau akan bisa naik ke permukaan dan melihat dunia sambil menikmati matahari dan hembusan angin. Kakak-kakak Putri Duyung kecil selalu menceritakan semua yang mereka lihat saat mereka kembali dari permukaan. Kau tahu adik kecil, hembusan anginnya sangat sejuk di atas sana. Mataharinya hangat. Saat ada kapal besar lewat, kami akan bermain dengan para lumba-lumba. Dan kami berjemur di atas batu karang tanpa membiarkan orang lain melihat kita. Tidak ada yang bisa dilakukan Putri Duyung kecil kecuali bermimpi dan menunggu ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Aku sangat gembira, Kakak. Aku tahu aku harus menunggu. Sementara itu, aku akan menghabiskan waktuku bermain dengan Yam-Yam dan membuat kalung mutiara. Untukku dan untukmu tentu saja. Yam-Yam adalah seekor lumba-lumba dan sahabat Putri Duyung kecil. Kadang mereka akan pergi meninggalkan istana dan bermain petak umpet di dasar laut. Yam-Yam tak bisa menangkapku kalau aku bersembunyi. Yam-Yam tak bisa menangkapku kalau aku bersembunyi. Yam-Yam tak bisa menangkapku kalau aku bersembunyi. Yam-Yam takkan bisa menangkapku. Yam-Yam, ayo tangkap aku. Yam-Yam, kau pasti tidak bisa menemukanku. Kemari kau, berhenti. Jangan berenang terlalu cepat. Aku akan menangkapmu. Kemari. Jangan lari dariku. Jangan lari. Aku akan menangkapmu. Kau harus berenang lebih cepat. Aku tidak mengerti kau itu penyu atau lumba-lumba. Memangnya aku Putri Duyung. Tidak ada yang bisa berenang secepatmu. Ayo, kita balap renang. Aku tidak tahu kenapa aku mau melakukannya, padahal aku tahu akan kalah. Bodoh sekali aku. Jangan bilang begitu, Yam-Yam. Mungkin suatu hari nanti kau akan menang. Tidak usah dipikirkan, kita balapan lagi nanti. Bisa kau bawakan aku mutiara lagi? Aku ingin membuat kalung dan gelang untuk kakak-kakakku. Sambil menunggu Yam-Yam di tempat tidur kerangnya, Nenek Putri Duyung datang. Nenek, apakah boleh aku bertanya? Apa manusia terlihat seperti kita? Tentu tidak, cucuku tersayang. Manusia punya kaki dan mereka menggunakannya untuk berjalan di darat. Jika mereka tidak tahu caranya berenang, mereka akan tenggelam di laut. Kita juga bisa hidup lebih lama dari mereka. Dan kita bisa hidup di darat. Jangan lupakan ini sayangku. Saat waktunya tiba dan kau akan pergi ke permukaan, pastikan tidak ada yang mendengar suaramu. Karena salah satu harta kita yang paling penting adalah suara kita yang penuh keajaiban. Jadi, aku tidak boleh bernyanyi di permukaan? Apa bahayanya memiliki suara ajaib? Bagi mereka yang mendengar suaramu, tidak akan bisa melupakannya. Telinga mereka tidak akan bisa mendengarkan apapun kecuali suaramu. Mereka akan terus menunggu sampai mereka menemukanmu. Ayo, ini sudah malam dan sudah banyak informasi yang kuberikan. Selamat malam sayangku. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Hari ini adalah hari ulang tahun Putri Duyung yang ke-18 tahun. Selamat ulang tahun, gadis kecilku. Selamat ulang tahun adik kecil. Seluruh keluarga merayakan ulang tahunnya bersamanya. Putri Duyung kecil sangat gembira. Dia akan pergi ke permukaan dan melihat dunia. Dia pamit dan memeluk ayahnya lalu berenang dengan Yam-Yam menuju ke permukaan. Ayahnya berteriak memperingatkannya. Jangan melupakan semua yang sudah kukatakan kepadamu. Yam-Yam, kau jaga putriku ya. Apakah ayah yakin? Karena aku yang akan menjaga Yam-Yam. Lagi pula aku lebih cepat darinya. Ya ampun, dia tidak menunggu aku lagi. Akhirnya, Putri Duyung kecil sampai di permukaan laut. Sekarang dia duduk di atas batu karang di tengah laut dan melihat dunia.
dan mengagumi apa yang dia lihat. Ya Tuhan, langit tampak sangat biru. Angin terasa sangat menyenangkan. Burung-burung camar adalah makhluk yang sangat cantik. Semua ini terlihat baru untukku. Semua tampak lebih indah yang selama ini kubayangkan. Awas, hati-hati Tuan Putri, ada kapal yang akan lewat. Jangan sampai mereka melihatmu. Oh, apa itu? Itu besar sekali. Manusia tidak bisa berenang terlalu lama di dalam air dan mereka tidak bisa bernapas. Saat mereka berenang, mereka akan berenang dengan sangat pelan. Bahkan manusia yang paling cepat berenang tidak bisa mengejar kapal itu. Itu sebabnya manusia menggunakan kapal sejak zaman kuno untuk bepergian dan membawa barang. Dan siapa yang mengawasi laut di bagian depan kapal itu? Aku rasa ini kapal dari kerajaan darat dan itu pasti pangeran kerajaan itu. Hati-hati, dia akan melihat ke arah sini. Tiba-tiba, Putri Duyung merasa ingin bernyanyi. Dengan suara ajaibnya yang indah, dia mulai bernyanyi. La 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 la. Putri, apa yang kau lakukan? Aku harap pangeran tidak mendengar suara nyanyianmu. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti sampai dia akan menemukan kita. La 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 la. Tapi Putri Duyung tidak bisa menahan dirinya, dan dia terus bernyanyi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya melihat ketampanan sang pangeran. Pangeran itu juga terpesona dengan suara Putri Duyung. Suara itu indah sekali. Gadis yang bernyanyi itu pasti sangat cantik. Arahkan kapal ke arah Batu Karang. Suara itu berasal dari sebelah sana. Tapi pangeran, membawa kapal ke arah Batu Karang sangat berbahaya. Kita bisa menabrak Batu Karang dan kapalnya akan rusak. Cuaca juga sudah berubah. Tampaknya sebentar lagi akan badai. Apa kau yakin? Aku harus menemukan gadis itu bagaimanapun caranya. Baiklah yang mulia. Ke arah Batu Karang itu. Semoga Tuhan melindungi kita. Putri Duyung bersembunyi di belakang batu. Pangeran itu tidak melihatnya, tapi melihat gelang mutiara yang dia jatuhkan saat dia kabur. Dia berteriak kepada anak buahnya. Cepat, pergi ke pulau itu dan ambilkan gelang mutiara itu. Dia adalah seekor putri duyung yang cantik. Aku yakin itu. Saat dia melihat gelang mutiara di tangannya, tiba-tiba badai datang. Laut berubah menjadi hitam, petir dan kilat menyambar, dan ombak besar menghantam kapal. Dan pangeran itu jatuh ke laut. Tolong aku! Tolong aku! Diam-diam pangeran itu jatuh ke laut. Cepat, kita harus menyelamatkannya. Putri Duyung dan Yam-Yam melompat ke dalam laut dan menyelamatkan pangeran, lalu membawanya ke pinggir pantai. Aku mohon, buka matamu. Aku sudah menyelamatkanmu. Aku mohon. Aku mohon. Saat mereka menunggu pangeran itu bangun, perlahan dia mulai membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah mata indah berwarna biru laut Putri Duyung. Kau sudah menyelamatkanku. Terima kasih. Kemudian dia melihat kalung mutiara di lehernya dan langsung menyadari kalau dia adalah Putri Duyung di Batu Karang yang suaranya dia dengar dan terpesona olehnya dan pemilik gelang mutiara di sakunya. Dengan perasaan gembira, Ini sebuah keajaiban. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Dan sekarang aku berhutang nyawa kepadamu. tepat di saat itu, seorang prajurit melihat pangeran dan Putri Duyung. Putri Duyung langsung melompat ke laut dan Yam-Yam mengikutinya. Prajurit itu langsung membawa pangeran ke istana dan memberitahu pada raja apa yang terjadi. Setiap hari, selama berjam-jam, pangeran melihat ke arah laut dari balkon kamarnya, bertanya-tanya apakah Putri Duyung akan kembali. Putri Duyung yang kembali ke dalam laut merasa sangat tidak bahagia. Dia tidak mau makan dan minum.
dia memberitahu rahasianya dengan Yam-Yam sahabatnya. Yam-Yam, tolong pergilah ke pantai dan bawakan aku berita tentang pangeran. Pangeran mengawasi laut dari balkon istana setiap hari, dan sepertinya dia menunggumu datang ke pantai. Kita harus melakukan sesuatu, tapi apa ya? Raja sangat marah melihat putrinya seperti ini, tapi juga merasa sangat sedih. Sayangku, kau sudah melanggar peraturan. Tidak seharusnya kau mendekati manusia. Seharusnya kau dengarkan orang tuamu ini. Apa yang terjadi denganmu? Tapi ayah, bukankah ayah yang selalu bilang untuk bersikap baik kepada semua makhluk hidup? Kalau kami tidak menyelamatkan pangeran itu, dia bisa meninggal. Ya, kau benar. Tapi, menurut hukum, kau tidak boleh mendekati siapapun. Kau dihukum. Raja menghukum Putri Duyung dengan melarangnya pergi ke permukaan. Putri Duyung sangat sedih dan tidak bisa berhenti memikirkan tentang pangeran yang pernah dia temui. Suatu hari, Yam-Yam mendatangi Putri Duyung. Tapi, aku kenal seekor gurita. Dia tahu penyihir yang bisa menciptakan keajaiban. Kalau kau mau, kita bisa pergi ke sana dan memberitahunya tentang masalah kita. Siapa tahu dia ingin membantu. Kalau begitu sekarang ayo kita pergi. Aku dihukum selama 1 bulan dan hukumannya berakhir hari ini. Aku bisa pergi ke permukaan lagi. Dengan cepat mereka berenang menuju ke gua tempat tinggal penyihir. Itu tempat yang sangat menyeramkan, dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan laba-laba yang bisa tinggal di dalam air. Penyihir itu juga berbeda jauh dengan mereka. Dia memiliki wajah yang jelek dan suaranya menyeramkan. Dia menemui mereka di pintu masuk gua itu. Aku tahu siapa kau, Putri Duyung. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin memiliki 2 kaki seperti manusia. Aku harus pergi ke permukaan. Aku ingin menemui pangeran itu dan berjalan dan berdansa dengannya di pantai. Apa yang kau minta dariku itu hal yang sangat mudah. Aku bisa memberimu 2 kaki seperti manusia. Tapi sebagai balasannya, kau harus memberiku sesuatu. Apa kau setuju? Aku setuju, aku akan berikan apapun yang kau minta, asal aku bisa berjalan dan berdansa dengan pangeran di pantai. Akhirnya, kesempatan yang sudah lama ditunggu oleh penyihir itu tiba di depan pintunya. Dia tidak pernah menyukai suaranya dan selalu ingin menggantinya. Karena kau sudah setuju, maka kau harus memberikan suaramu sebagai penggantinya. Baiklah. Tolong berikan aku sepasang kaki manusia sekarang juga, aku harus segera pergi. Aku akan memberikan ramuan ini padamu. Kau minum saat kau berada di permukaan. Kakimu akan langsung tumbuh. Tapi, mantra itu hanya bertahan selama 3 hari saja. Jika pangeran tidak melamarmu dalam waktu 3 hari, maka kau akan kembali menjadi duyung lagi. Tapi tidak akan pernah mendapatkan suaramu. Putri Duyung dan Yam-Yam mengambil ramuan itu dan langsung pergi ke permukaan. Putri Duyung meminum ramuannya, dan tiba-tiba dia memiliki sepasang kaki. Dan dia menunggu kedatangan sang pangeran. Pada saat itu, pangeran pergi ke balkon kamarnya. Begitu dia melihat gadis berambut merah, dia langsung pergi ke pantai. Hai, aku adalah pangeran negeri ini. Kau mirip sekali seperti Putri Duyung yang kucari, tapi kau punya kaki. Jadi kau pasti bukan dia. Kalau boleh tahu kau ini siapa? Putri Duyung yang malang membuka mulutnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi dia sudah kehilangan suaranya. Dia merasa sangat sedih. Pangeran melihatnya tampak sedih merasa kasihan kepadanya dan mengajaknya ke istana. Aneh sekali. Mata biru yang sama, rambut merah yang sama, dan kalung mutiara yang sama. Tapi kau bukan Putri Duyung dan tidak bisa bicara. Lalu gelang mutiara ini milik siapa?
Sementara itu, ayah sang pangeran telah menemukan seorang putri dan memaksanya untuk menikahinya. Putri Duyung yang malang. Dia sangat ketakutan dan dia merasa sedih terus menunggu lamaran dari sang pangeran. Bagaimana kalau dia tidak pernah mengerti bahwa akulah yang dia cari? Bagaimana kalau dia tidak pernah mengenaliku? Maka aku akan kembali menjadi Duyung. Duyung yang tidak bisa bicara dan bernyanyi. Bermain dengan Yam-Yam hanya akan menjadi sebuah mimpi. Hari ketiga dan terakhir mantra itu akan berakhir telah tiba. Putri Duyung pergi ke pantai dan saat itu dia sedang menangis sambil memandang pantai. Tapi Yam-Yam tidak diam saja. Dia sudah pergi ke bawah laut dan memberitahu raja apa yang terjadi. Dengan marah, raja dan pasukan lumba-lumbanya pergi ke gua penyihir. Jika kau tidak mengembalikan suara putriku, aku akan memenjarakanmu di dalam perut paus seumur hidupmu. Tapi kami sudah buat kesepakatan. Sebagai rajamu, aku perintahkan kau, kembalikan suara putriku sekarang juga. Penyihir yang ketakutan setuju dan dia membuka sebuah botol. Dan suara Putri Duyung pun bebas. Tiba-tiba ada suara Putri Duyung yang indah terdengar di seluruh lautan. Putri Duyung yang sedang menangis di pantai tiba-tiba mendengar suaranya sendiri datang dari lautan. La 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 la. Oh ya Tuhan, itu adalah suaraku. Sekarang aku bisa bicara lagi. Kemudian dia melihat seluruh keluarganya duduk di atas batu karang, melambaikan tangan dan memberinya ciuman. Sekarang Putri Duyung adalah gadis yang memiliki suara indah dan sepasang kaki manusia. Raja memanggilnya dari atas batu karang. Kadang cinta jauh lebih penting dari semua peraturan, sayangku. Pergi temui pangeran itu dan perkenalkan dirimu kepadanya, dan mulai sekarang berbahagialah sebagai keluargamu. Kami akan sering kemari untuk menemuimu. Dengan gembira, Putri Duyung lari ke istana. Dia memberitahu segalanya kepada sang pangeran. Pangeran telah menemukan Putri Duyung yang selama ini dia cari, langsung melamarnya, dan dia memakaikan gelang mutiara itu di tangannya. Pangeran dan Putri Duyung menikah, dan sekarang Putri Duyung menjadi putri di daratan juga. Setiap pagi saat Putri Duyung terbangun dari tidurnya, dia akan memanggil seluruh keluarganya di laut dari balkon istana dan mengucapkan terima kasih atas segalanya dan melambaikan tangan kepada mereka. Pangeran dan Putri Duyung hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, hidup satu keluarga serigala di dalam hutan. Keluarga serigala itu terdiri dari ibu, ayah, dan ketiga anak mereka yang hidup nyaman di dalam gua mereka. Suatu hari, mereka pergi berjalan-jalan sambil saling mengobrol. Diam, aku dengar ada suara bayi menangis. Mereka semua berlari menuju ke tempat mereka mendengar suara tangisan. Di bawah pohon di antara semak-semak ada seorang bayi kecil mencoba untuk merangkak. Oh, itu bayi manusia. Dia pasti lapar dan itu sebabnya dia menangis. Ayo kita bawa dia ke gua kita dan memberinya makan. Ayah serigala mengangkat bayi itu ke gua mereka. Aku akan membesarkan bayi ini seperti anakku sendiri. Aku penasaran bagaimana caranya dia bisa berada di sini. Tubuhnya sangat kecil. Kita beri dia nama Mowgli. Apa kau tidak dengar suara yang menggema di seluruh hutan kemarin? Aku yakin suara itu berasal dari desa karena serangan si harimau kejam Shere Khan. Tapi Shere Khan membenci manusia. Jika dia sampai tahu bayi ini ada bersama kita, apa dia akan menyakiti kita juga?
Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita juga punya banyak teman. Kita harus membesarkan bayi ini bersama-sama. Tepat di saat itu, di atas gunung batu, ada teman baik Sherkan, Jacob. Dia menyaksikan semua yang terjadi, jadi dia langsung pergi mendatangi Sherkan untuk memberitahunya apa yang dia lihat. Bagaimana bisa ini terjadi? Harusnya dia menjadi mangsaku. Akan kurebut dia kembali. Dia mengaum dengan penuh rasa marah. Tidak membuang waktu lama, dia pun pergi ke gua para serigala. Dia milikku. Ayo masuk dan coba ambil dia jika menurutmu itu hal mudah. Sang ibu serigala Raksa mendekati Sherkan dengan gagah berani, seakan-akan ada kobaran api di matanya. Sherkan tampak ketakutan, maka dia berbalik dan pergi. Aku akan mendapatkannya kembali. Dia adalah mangsaku. 10 tahun berlalu. Mowgli dibesarkan bersama binatang lainnya menurut hukum di hutan. Dia sangat dekat dengan saudara-saudara serigalanya. Mereka saling menyayangi. Mereka selalu menganggap Mowgli adalah salah satu dari mereka. Sahabat keluarga serigala, Balu si beruang, Akela si serigala tua, Bagheera si macan tutul, dan Ka si ular piton. Merekalah yang melatih Mowgli. Mereka mengajarinya bahasa binatang dan cara menangkap ikan. Bagheera si macan tutul mengajarinya cara untuk menjaga diri. Sekarang dia bisa menjaga dirinya sendiri. Mowgli sangat menyayangi keluarganya dan tidak pernah berpikir untuk hidup bersama manusia. Suatu hari, saat dia bermain bersama teman-temannya, Mowgli melihat Sherkan si harimau mengawasi mereka. Dia langsung memperingatkan teman-temannya. Selama bertahun-tahun mereka tahu harimau itu berencana untuk merebut Mowgli kembali. Malam itu, mereka semua berkumpul, berencana untuk mengusir harimau itu dari hutan. Kami tidak akan membiarkan harimau itu mengambilmu. Kami tidak takut dengan ancamannya. Aku sudah membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, Mowgli. Harimau itu membuatku sangat marah. Aku bisa merobek wajahnya. Aku sudah terlalu tua. Aku setuju dengan semua keputusan kalian. Serigala muda bisa mengambil tempatku. Kita sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Kau memanjat ke tempat yang sangat tinggi yang tidak bisa kurai untuk mengembalikan madu untukku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi bersama-sama mereka membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada Sherkan. Itu hari yang sangat melelahkan untuk mereka. Mereka berbaring di bawah pohon dan tertidur. Tentu saja Sherkan tidak tidur sama sekali. Dia mengawasi saat mereka semua tidur. Kemudian dia memanggil kera liar di hutan. Dia sudah merencanakan hari ini bertahun-tahun. Teman-teman keraku, jika kalian bisa membawakan Mowgli kepadaku, maka aku akan melindungi kalian dari apapun. Itu penawaran yang sangat bagus. Kami setuju. Saat hewan-hewan lainnya tertidur, 3 ekor kera menculik Mowgli dan membawanya ke reruntuhan tua. Mereka berayun dari pohon ke pohon. Ini adalah hal mudah bagi mereka. Saat teman-teman Mowgli bangun dan tidak bisa menemukannya, mereka pikir dia kembali ke gua ibunya untuk makan. Tapi Mowgli adalah anak yang pintar. Saat kera-kera itu membawanya, berayun dari satu cabang pohon ke cabang lainnya, Mowgli berbicara dengan bahasa burung dan memberitahu burung-burung kalau dia telah diculik oleh kera liar. Burung-burung itu pun menyampaikan pesan itu ke teman-temannya. Saat Balu dan Bagheera si macan tutul mendengar kabar itu, mereka panggil semua teman-teman mereka untuk membantu.
Mowgli diikat di sebuah pilar di reruntuhan tua, dan kera-kera liar berlompatan di sekitarnya, menunggu harimau Shere Khan tiba. Teman-teman Mowgli dengan cepat bisa menemukannya dan perlahan mendekat. Bagheera si macan tutul menjadi yang pertama menyerang para kera, tapi jumlah mereka jauh lebih banyak darinya, jadi Baloo pun ikut membantunya. Dia melawan mereka satu persatu dan mengalahkan mereka. Akhirnya, saat Kaa si ular piton muncul, semua kera menjadi ketakutan dan langsung memanjat pohon begitu mendengar suara desisannya. Teman-teman Mowgli membuka ikatannya, dan dia langsung pergi mendatangi ibu dan ayah serigalanya. Ibu, aku harus meninggalkan hutan ini. Shere Khan tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Ibunya merasa sangat sedih. Dengan sedih, Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya dan berangkat menuju ke desa. Dia meminta tempat untuk istirahat di desa. Seorang wanita yang tinggal di pertanian dan menyayangi anak-anak persis seperti ibu serigalanya Raksa menerimanya. Dalam waktu singkat, dia mempelajari bahasa manusia dan berteman dengan semua anak-anak di desa. Dia menceritakan tentang petualangannya di hutan. Kalian tahu, aku melawan kawanan kera-kera liar. Saudara-saudaraku di hutan adalah para serigala. Terkesima, anak-anak itu mendengarkan ceritanya seakan-akan itu kisah dongeng. Suatu hari, saudara-saudara serigala Mowgli datang ke desa untuk memberitahu Mowgli apa yang sudah terjadi. Harimau Shere Khan menjadi gila. Dia mencarimu kemana-mana. Dia bertanya kepada ibu kau ada di mana, tapi dia tidak mau memberitahunya. Jadi Shere Khan menyerang ibu kita. Dia berada dalam kondisi yang parah. Mowgli sangat marah mendengar kabar itu. Maka dia meminta bantuan kepada semua penduduk desa. Semuanya menyalakan obor. Harimau Shere Khan takut kepada api. Orang-orang di desa kehilangan Mowgli bertahun-tahun yang lalu. Mereka tidak mau itu sampai terulang kembali. Mereka menginginkan kedamaian di desa. Jadi bersama-sama, mereka semua mendatangi sarang Shere Khan. Hei kau, ayo keluar. Kami sudah muak. Si harimau itu melihat kerumunan orang membawa obor di tangan mereka dan langsung tahu apa yang akan terjadi. Dia kabur lewat bagian belakang sarangnya. Penduduk desa sangat gembira melihatnya lari. Musuh besar mereka sudah meninggalkan hutan. Mowgli langsung lari mendatangi ibunya dan memeluknya. Bu, sekarang kau tidak perlu takut lagi. Shere Khan sudah pergi dari kehidupan kita. Hal pertama yang harus kulakukan adalah membuat ibu sembuh. Aku akan mengambil obat dan makanan dari ibuku di desa. Aku akan segera kembali. Semua orang berkumpul. Saudara-saudaranya, Baloo si beruang, Bagheera si macan tutul, Akela si serigala tua, Kaa si ular piton untuk merayakan kemenangan mereka. Kalian semua adalah keluargaku dan aku tidak akan pernah melupakan kalian. Aku akan datang ke hutan jika aku merindukan kalian. Dan kalian boleh datang ke desa kalau kalian mau. Mowgli kembali ke kehidupannya di desa. Tapi Mowgli akan selalu dikenal sebagai bocah hutan. Kondo-san,